Sobat Tani, pagi hari ini kita akan menuju ke Wondis. Wondis itu adalah pawon gendis yang ada di Yogyakarta. Pengen tahu keseruan kegiatan Wondis yang akan dilaksanakan oleh Polbang Tanioma? Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi. Kali ini kita ada di Wondis. Ini ada Ibu Dwi. Monggo Bu Dwi bisa perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Martuti Rayu selaku owner Wondis Coklat dari Kabupaten Blora, Yogyakarta. Oke, luar biasa. Pengen tahu seperti apa kegiatan yang ada di sini? Kita lihat ya. Maaf kali ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama.
juga bisa gitu loh. Itu ada terapi itunya juga gitu kan. Jadi tuh memang kadang mood lagi nggak enak gitu ya Sobat Tani, kita makan coklat itu tiba-tiba rasanya kayak langsung happy. Nah itu tadi ada apalagi dengan mix pegagan tadi Pegagan, itu iya. nanti apa menjadi makanan fungsional Mbak. Luar biasa itu nanti. Makin Ya. penasaran Pak, menambah daya ingat Tuh. dan mengobati berbagai macam penyakit. Wow, banyak banget manfaatnya ya, luar Kemudian biasa. kita belok ke kiri ya. Oke. Nah, ke kiri. Tapi ini bener-bener kayak cuma ditanam gini aja gitu Mbak Tuti, nggak kayak kemudian ketika plesteran itu berhasil, oh ternyata dilakukan oleh ibu Rajin banget, Masya ya, ini Allah. baru produk terakhir kami yang baru saja kami launching. Oh, jadi ini Dengan bukan Bapak spot Kepala terakhir? Dinasnya. Belum, masih ada lagi. wow. Kalau kedai di sini ya seperti pada umumnya kita karena kedainya namanya kedai coklat, kita umumnya juga cuma coklat. Iya. Tetap ada kopinya, cemilan beberapa, lokal tentunya, kemudian makanan berat juga. Snack-snack gitu ya. Ya. Dis? Ya, bisa dilihatkan bagaimana coklat kentalnya dituangkan dengan ya. Ini namanya guys coklat kental dari Wondis. Siap bisa dinikmati oleh Mbak Mira, Pak Bambang dan Pak Sugono. Oh iya, pakai enak. Mau pingsan saking enaknya. Oke, enak alhamdulillah. Nah, ini kemudian ada Pak Kayanya. Oh, ya. Karena lihat Mbak Bila minum, jadi serasa lama nunggunya gitu. Oh gitu ya Pak ya Allah. Buat Sobat Tani semua nih ya, yang mungkin masih di sekitaran Kulon Progo, Jogja gitu, kalau main-main ke sini kalian harus banget sih cobain ini. Ini makanan enak banget, enak. Luar biasa, luar biasa. Wow. Mantap. Mantap. Banget ini. Ini coklat kentalnya bener-bener kental ini. Enak banget. Ya, dengan Pak Tenggona sebenarnya jadi coklat. Iya betul. Coklat. Ih lucu loh Mbak Tuti loh ya Allah. Kadang-kadang Dan ngeduknya harus ke kiri yang bener. Jadi kenapa? berlawanan Filosofi. arah jalur jam. Oh Ya, kenapa? biar apa energinya bisa. Oh gitu. Ya Allah Pak Kadis, mudah aja pakai teori. Iya. Ya, saya. Iya, jadi saya coba ya. Mantap, ini coklatnya asli ya. iya. Jadi beda rasanya ya. Beda Kan? dengan Nggak kalengan cuma- ya. Iya, nggak cuma Bella doang loh yang bilang ini enak. Emang bener enak, Wondis coklat. Sebenarnya ini pakai es lebih enak, cuma saya nggak tahan. Ya berarti ini nggak es, bukan es coklat, berarti Iya. ya pakai es jadi coklat. Coklat itu nggak rata. Ini tuh kami masih punya mimpi banyak sekali tentang Wondis, bagaimana mengembangkan Wondis ini sebenarnya. Nah itu dia, Mbak juga penasaran nih seperti apa sih ke depannya, kira-kira ada terobosan apa lagi, varian apa lagi yang mau dicetuskan oleh Wondis ini gitu kan. Jadi Bella juga penasaran, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya di talk show-nya Mako. Oke Sobat Tani, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan kalian pada pagi hari ini, tentunya di MAF. Akhirnya Bella menemukan juga ini Wondis coklat yang jadi perbincangan teman-teman saya dan beberapa orang di luar sana, karena memang kalau kesini harus mampir gitu kan. Akhirnya tadi sudah cobain juga, dan saya juga mau menyapa untuk seluruh Sobat Tani yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu, dan tentunya kita nggak cuma ada secara online, tapi offline juga. Di sini ternyata ada mahasiswi dari Polbantan Yoma. Halo, selamat pagi semua. Gitu, walaupun libur ya Sabtu nih kan. Assalamualaikum, selamat pagi, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAGS selaku Kepala Badan PPSDMP. Selamat pagi Kang Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Bella, Mbak Kiki, kemudian Mas Bambang, Pak Kadis. Wah, ini keren-keren semua nih, keren. Iya. Mantap. Gimana Kang Dedi, minggu-minggu Sabtu-Sabtu libur-libur ya masih bisa join loh sama kita, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ya. sudah Saya mau. Bambang Sudarmanto STPMP selaku Direktur Polbantan Jogja Magelang. Selamat pagi. Salam sehat Pak Bambang. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak, udah keliling-keliling menikmati coklat, makin moodnya makin bagus? Mencicipi
Iya, awalnya enggak gitu. Kemudian nah, kita selalu bertemu dengan Wondis ini, tapi begitu nggak datang sebentar, kita datang sini sudah terkaget aja. Produksinya udah tambah lagi, diversifikasinya sudah semakin luas. Jadi ini luar biasa Mbak Tuti ini, dan tidak hanya untuk personal, tapi kemudian merangkul masyarakat sekitar dan membentuk kelompok yang namanya wanita tani ya, KWT ini dengan nama sama Pawon Gendis. Kali ini udah dicoba ini sama Mbak Tuti gitu ya. Nah tentu secara detail nanti Mbak Tuti bisa menjelaskan, tapi saya membuka apresiasi yang luar biasa Mbak Bella dengan usia yang masih muda bisa mengorganisir wanita tani sekitar ini Banjar Harja ya Mbak ya, yang bisa dan ikut, dan tidak hanya pada pengolahannya. Jadi dari petani coklatnya pun disentuh nih Mbak. Jadi petani coklat yang kemudian bahan bakunya masuk ke Wondis ini juga ada pembinaan di dalam hal tadi seperti yang disampaikan Pak Dedi ya, bagaimana kemudian tidak hanya dari bibitnya tapi pengelolaannya pun sekarang mulai disentuh oleh Mbak Dedi. Tentu ketika dari bahan bakunya bagus akan menghasilkan produk nanti yang tadi sama-sama kita rasakan ya, gitu. Tapi yang sudah dilakukan dari Bapak Ya, dari kami sebenarnya lebih umum ya Mbak ya. Kita tidak hanya berbicara pada coklat. Jadi pembinaan kami berawal dari bagaimana membentuk kelompok, administrasi kelompok. Dan dari awal kita yakin bahwa kelompok ini akan jadi, karena munculnya dari bawah. Jadi inisiasi untuk membentuk kelompok itu dulu dari masyarakat sini, dari Mbak Tuti CS. Bukan kami yang bentuk kelompok, enggak. Nah ini sebenarnya sudah modal utama. Ketika berawal dari masyarakat, kemudian kita hanya memberikan sentuhan-sentuhan supaya bagaimana kelompok ini menjadi hal yang menguntungkan secara bersama-sama. Tentu di dalam pembinaan kelompok kadang-kadang di awal pahitnya harus kita sampaikan juga. Ketika kelompok itu belum menghasilkan cuan, biasanya tenang-tenang saja. Tapi ketika ada cuan, bagaimana kemudian pengelolaannya itu perlu. Sehingga salah satu di dalam pembinaan kelompok itu juga ada manajemen keuangan. Ini kita berikan. Berikutnya kemudian tentu kami berkolaborasi dengan Pak Kadis. Tentu kita tidak bisa dari rumah langsung atau terus, tapi selalu berkoordinasi dengan penyuluh setempat. Penyuluh dari kecamatan Halus ini Kapanewon namanya. Kecamatan juga Kapanewon Kalibalang selalu terjun juga di sini dengan penyuluhnya, karena satu penyuluh bisa membina di 2-3 desa begitu ya Pak ya. Nah ini juga kita kolaborasikan sehingga pembinaan yang kita lakukan ketika kemudian, karena binaan kita banyak Pak, kadang-kadang kemudian kita tidak langsung tapi kita bisa lihat penyuluh. Nah ketika kemudian bagaimana supaya cepat perkembangannya, Mbak itu selalu kita ajak jika ada pameran, kalau dulu ada pengusaha gitu ya Mbak Tuti ya, dan beliau selalu menampilkan produk-produk pameran kemarin di sana seperti ini, berikutnya sudah ada produk baru lagi. Ini yang luar biasa gitu ya. Jadi memang dinamis sekali dan perkembangannya luar biasa. Ini yang kalau sekarang inilah menjadi contoh bagi milenial lainnya. Mudah-mudahan di sekitar kita di Kabupaten Ponorogo ini lingkungannya Pak Kadis muncul Mbak Tuti yang baru, milenial inspiratif gitu. Terkait dengan potensi pertanian di Kalibalang ini sebenarnya ada komoditas juga tanaman pangan seperti padi dan komoditas, karena nanti di Banjarmasin, kemudian di Banjarmasin, kemudian juga di Banjarmasin. Terkait dengan potensi perkebunan ini justru yang paling banyak adalah di Banjarmasin sama Banjarmasin. Dan secara umum untuk perkebunan kakao kita ini luasannya sekitar 3.500 hektar dengan produksi ini sekitar 1.400 ton per tahun. Jadi lumayan tinggi. Namun demikian kita ini baru punya untuk kelompok pengolah ini baru ada 4, yang satu di Boyo, kemudian yang 3 di Kalibalang termasuk. Sehingga
kita dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan kita juga memfasilitasi mulai dari pembangunan rumah produksinya, kemudian juga fasilitasi peralatan baik melalui dana PJD, kemudian APBN, kemudian juga dana keistimewaan. Dan tentunya juga kita mendampingi ya dalam bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, pelatihan juga kami memberikan kesempatan untuk gandeng beberapa pernyataan dari desa angka Pak Direktur juga ada pentingnya untuk semacam kelembagaan maupun teknisnya. Nah, terkait daerah istimewa Yogyakarta ini agar nanti kampung coklat ini bisa ditunjukkan universitas atau apa ini kita saling mendukung pesta pernikahan ya. Nah saat ini itu nah ini untuk bela-beli Kulon Progo jadi sehingga nanti saya juga minta dari teman-teman coklat atau kopi ya kan lebih menarik lagi sehingga ini saya kira nanti proaktif ya apa ini koordinasi kan karena yang tidak data ya. Karena tidak semuanya bermerek Wondis, karena ada merek lain kan. Yang penting jadi kuat. Toh kami sudah punya merek dan sudah kami hasilkan. Iya, betul. Oh, berarti ini mau Wondis juga membuka peluang untuk orang-orang yang lain ya, yang ya, bekerjasama. itu baru dua Mbak. Yang terakhir, karena rumah produksi kami ini berdampingan dengan tanaman toko itu berada, artinya tanaman masyarakat melalui pemanfaatan penanaman. Ya, kami mampu pula mengedukasi dari hulu sampai hilir Iya. untuk usia dini bahkan ya anak-anak PAUD, sekolah-sekolah biasanya akan diisi bahkan sampai usia dewasa untuk organisasi masyarakat semacam studi banding, open class, magang, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya sampai luar negeri itu program, tapi beda dengan coklat yang ada di pasaran gitu. Nah ini ternyata melalui trik kami dimasukkan ke dalam paket kunjungan itu ada beberapa permintaan untuk franchise. Nah termasuk Purbalingga ini setelah ini Mbak kita akan menggarap satu proyek baru ya Pak ya. Wow, mantap. Nanti akan kami display coklat ini beserta gerobak identitas Wondis dan ada dibina oleh Purbalingga ini yang ada di Cafe Purbalingga. Ya setelah ini itu yang pertama. Yang kedua kami mengembangkan usaha ini lebih luas lagi dan waktu dekat insya Allah nanti akhir tahun ini kami akan meluncing kafe khusus coklat, tempat makan minum coklat ya. Kami semakin memeriahkan dunia kuliner Kulon Progo. Jadi yang ada di sentra kuliner Kulon yang daerah 6 bulan tempatnya nanti di selatan perempatan Kenteng. OTW masih sedikit rahasia mereknya ya. Tetap Wondis coklat. Jangan di-spill dulu Iya, ya. soalnya bikin penasaran dulu. Surprise ya. Dan satu lagi mimpi besar kami yang pengen banget kami raih ya ini ternyata sudah ditanggapi oleh Pak Jadi, oleh Pak Bambang, oleh Pak Tunggal jadi ingin membuat tahu coklat. Oh, yes, luar biasa. Amin. Alhamdulillah Ya. belum saya sampaikan di sini tapi sudah sering saya sampaikan di setiap forum, di setiap kesempatan sudah ditanggapi, ingin diwujudkan. Amin. Amin. Dan dipercepat juga tadi kan Dedi bilang ya kalau bisa cepat ya. Amin. Waduh, amin, amin luar biasa. Nah, Pak Tenggono melihat di sini itu Wondis yang luar biasa untuk depannya. Pendampingan apa saja yang Jadi buat program itu kiranya betul-betul nanti tepat sasaran dan juga terintegrasi. Nah, karena ini juga kemarin kami juga berdiskusi dengan Pak Pani, Pak Pati ya Pani Nabil Pati. Intinya Pak Tenggono itu Kulon Progo dibuat kampung coklat gitu ya. Juga kami nanti akan melakukan kajian kebetulan juga ini ada kabit penyuluhan dan prasarana untuk dicatat juga sekaligus nanti kita usulkan di perubahan tahun depan. Kita tidak bisa langsung membuat program itu, jadi harus melalui kajian dulu biar nanti tepat sasaran. Di kajian nanti tentunya ya apakah nanti kita ya jelas melalui pihak ketiga ya Pak ya, tapi nanti saya harapkan kan kajian
badan perguruan tinggi, dari Polbankan, dari UGM, mungkin dari APRIN atau apalah yang terkait dengan atau dengan perguruan tinggi yang di bidang manajemen dan sebagainya, sehingga nanti ini tepat dasar. Ya, luar biasa ya Pak ya. Apalagi kan ini untuk mengembangkan Jadi salah satu program anggaran kita, bahkan kita punya program yang namanya Gempar ya, gerakan menanam pangan di pekarangan. Semua adalah KWT yang diikuti oleh 400 KWT. Setiap tahun itu kita ada lomba dan ada gerakan menanam, ya termasuk nanti gerakan menanam coklat dan sebagainya. Dan nanti ya tentu memang untuk program kita memang yang terkait dengan kampung coklat ini nanti tentu akan melibatkan semua pihak. Ya, tapi harapan kami ya nanti KWT ini menjadi leadernya. Jadi leader itu di KWT, baru nanti ada dukungan kelompok tani, ada dukungan jabatan, ada dukungan pemerintah desa dan sebagainya. Tapi nanti harapan kami leader di KWT, karena KWT ini kan dari dulu sampai hilir, dari budidaya, pengolahan sampai pemasaran. Ya, jadi mereka lebih lebih fleksibel lah untuk melaksanakan. luar biasa ya. Kita doakan semoga semuanya lancar ya, mudah dipercepat ya kan, terus nanti juga makin viral gitu ya kampung coklat Kulon Progo ini. Amin amin ya Allah, luar biasa. Nah Pak, ini kan berarti nih bermitra juga ya dengan siapa saja mitranya? Alhamdulillah kita kali ini seperti ada reseller, ini sekitar 10 reseller, kemudian ada perbankan tentunya, kemudian ada akademisi, ya salah satunya seperti ada Perbankan Yoma ini, ada UGM, ada UNU, ada PGRI, ada UNJ. Bukan Nusantara ini juga dari KWT, tapi ada 2 asosiasi. Dan ini tentunya ya termasuk Mbak Tuti sebagai salah satu pengurus juga. Ya, wah, berat banget nih. Mbak Tuti, mungkin ada yang mau disampaikan sama Kang Deddy? Monggo silahkan loh, ngomong di sini gitu kan. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Deddy. Iya, alhamdulillah masih standby. Oke, seperti tadi Pak, ternyata harapan besar kami untuk membuat kampung coklat ini malah sudah langsung ditanggapi oleh Pak Deddy, oleh bapak-bapak yang lengah di sini. Mohon dipercepat Pak, direalisasikan. Karena saya yakin dengan kegiatan sekecil kami ini pun sudah bermanfaat kepada orang banyak. Artinya ketika upaya kampung coklat ini berhasil, itu tentunya akan juga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, ada pemberdayaan masyarakatnya juga lebih banyak lagi, dan peningkatan perekonomian juga semakin meningkat. Mohon dukungannya Pak. Oke, siap. Jadi saran saya gini Pak, di pemerintahan itu kan banyak. Oke, ini saya sekarang berada di Wondis ya, dan di depan saya ini adalah daun pegagan, pemirsa. Jadi daun pegagan ini sebenarnya tanaman ini tanaman liar. Kita bisa lihat dia tumbuh di pinggir-pinggir sungai itu ada banyak banget, dan itu tanamannya liar ya. Tapi karena khasiatnya itu cukup untuk kesehatan, informasinya begitu ya, karena khasiatnya banyak yang untuk kesehatan, maka daun ini diolah menjadi olahan peyek di sini ya, salah satunya. Kemudian di sini juga daun ini dikeringkan, kemudian seperti ini, nanti ini akan digunakan juga sebagai bahan tambahan untuk produk coklat. Jadi coklatnya itu rasanya itu ada krenyes-krenyesnya gitu ya. Oke ya. Oke, jadi ini ya produk salah satu produk dari daun pegagan yang dimaksud. Ini adalah peyek regedek atau peyek pegagan.
sudah dulu. Maybe using me a second. I feel the love and I wonder